السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan atau penjelasan ayat-ayat yang terdapat dalam Suratul Mutaffifin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kebinasaan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi yang dimaksud dengan binasa, orang-orang yang mendustakan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan binasa adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari di mana pada hari tersebut manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatannya. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan hari pembalasan kecuali orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melanggar, melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan. Athim kathirul itham, dan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, idza tutla alaihi ayatuna, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, itu kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran dan menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Namun mereka justru mengatakan di saat ayat-ayat itu dibacakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatir. Asatir jamak dari usturah, itu kisah-kisah yang tidak ada hakikatnya, yang dikisahkan untuk menghibur, yang biasa kita kenal dengan cerita dongeng. Al-awwalin, orang-orang terdahulu. Adapun orang yang munsif, orang yang memang di dalam dirinya ada niat untuk mencari kebenaran, maka
Al-Quran tersebut akan menjadi petunjuk baginya. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan tidak mampu mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Penyebab utamanya adalah niat yang buruk yang ada di dalam dirinya, di mana mereka memang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki rencana, tidak memiliki niat untuk mendapatkan yang namanya kebenaran. Sehingga kebenaran yang paling jelas sekalipun ketika mereka membacanya atau ketika mereka mendengarkannya, kebenaran tersebut tidak akan sanggup untuk masuk ke dalam hati mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada orang yang menginginkannya dan mengusahakannya. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa amma man ansafa, adapun bagi mereka yang objektif, adil dari orang-orang kafir, wa kana maqsuduhu al-haqqal mubin, dan tujuan mereka adalah mencari kebenaran, seperti yang terlihat pada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pada awalnya adalah orang-orang musyrik, tapi kemusyrikan yang mereka lakukan disebabkan oleh kebodohan mereka, sehingga ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berusaha untuk mencari yang benar, maka mereka mendapatkan kebenaran tersebut. Wa kana maqsuduhu al-haqqal mubin fa innahu la yukadzibu biyaumiddin. Mereka tidak mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Li'anna Allah qad aqama 'alaihi minal adillatil qati'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan untuknya dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi asas untuk bisa mendapatkan kebaikan itu berawal dari niat yang baik. Niat yang baik ini sangat penting. Ketika seseorang punya niat yang baik untuk mencari kebenaran, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kebenaran tersebut. Yang penting niat mencari kebenaran itu diiringi dengan usaha yang nyata. Ya, dan itu kita bisa saksikan banyak di antara orang-orang kafir yang akhirnya memeluk agama Islam karena memang terus di dalam hidupnya berusaha mencari yang benar. Wal barahina as-satiyah ma yaj'aluhu haqqal yakin, dan bukti-bukti yang terang menderang. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti-bukti yang terang menderang yang menjadikannya haqqul yakin, menjadikannya sangat yakin. Wa sara liqulubihim mithla asy-syamsi lil absar, sehingga di dalam hatinya itu ibarat seperti matahari yang bisa melihat semua petunjuk-petunjuk, bisa melihat semua jalan-jalan kebenaran. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuhu. Berbeda halnya dengan orang yang
sudah terselimuti hatinya dengan titik hitam disebabkan oleh dosanya. Ketika datang kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ketika datang kepada mereka nasihat-nasihat, maka nasihat-nasihat tersebut, ayat-ayat Al-Quran tersebut, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan manfaat bagi mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka menganggap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber petunjuk sebagai asatirul awwalin. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ini juga menjadi nasihat bagi kita semua untuk mengukur diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang sampai kepada kita. Apakah kita menyikapinya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sami'na wa ata'na, atau justru sebaliknya. Nah, ketika ada ayat yang sampai kepada kita dan maknanya sudah sangat jelas, atau hadis yang sampai kepada kita dan maknanya juga sudah sangat jelas, namun kita masih enggan untuk mengikutinya, maka itu menandakan ada ron di dalam hati kita, ada titik hitam di dalam hati kita yang menjadi penghalang. Ya, kenapa kita tidak bisa menerima petunjuk tersebut? Makanya di dalam kajian-kajian tazkiyatun nufus sangat populer ungkapan para ulama, at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Jadi membersihkan hati itu penting sebelum dimasuki oleh yang namanya hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Quran itu terdapat peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi yang memiliki hati. Ya, semua manusia memiliki hati, tapi hati yang dimaksud di sini adalah qalbun hayy, hati yang hidup, hati yang bersih. Ya, liman kana lahu qalb au alqa sam'a wa huwa syahid. Dan dia memang berusaha mendengar ayat-ayat Allah dengan seksama. Dan di saat mendengarkan ayat-ayat Allah, syahid, ya, dia tidak lalai, dia memang mendengarnya dan berusaha untuk mengerti apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kemudian ayat yang selanjutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, maksudnya di sini sekali-kali tidak. Al-Quran itu bukanlah asatirul awwalin. Al-Quran itu bukanlah dongengnya orang-orang terdahulu. Tapi yang sesungguhnya terjadi pada mereka, ya, adalah rona, ya, adanya titik hitam di dalam hati mereka. Ya, kalla bal rona ala qulubihim, di dalam hati-hati mereka, dan titik hitam itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan satu dosa, apapun bentuk dosanya, dosa besar atau dosa kecil, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Dosa tersebut akan menyisakan titik hitam di hatinya. Fa in taba,
wastaghfara sukila anhu. Kalau dia bertaubat dan beristighfar, maka titik hitam itu akan dibersihkan dari hatinya. Tapi sebaliknya, wa in zada zadat. Tapi kalau dosanya bertambah, maka bertambah pula titik hitam tersebut. Hingga titik hitam itu menyelimuti hatinya. Ya, bahkan disebutkan hingga titik hitam itu menyelimuti hatinya secara berlapis-lapis. Ya, jadi sudah terpenuhi titik hitam terus saja dalam dosa. Maka diberi lagi titik hitam sampai titik hitam itu berlapis-lapis. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, kalla bal rana itu adalah adz-dzambu 'ala dzamb, dosa di atas dosa, sehingga cara pandangnya menjadi terbalik. Ya, jadi ketika orang sudah bergelimang di dalam dosa tanpa ada taubat dan istighfar, penyesalan di hadapan Allah, maka cara pandang mereka terhadap dosa akan terbalik. Yang jelas-jelas haram itu dianggap suatu kebaikan. Yang kebaikan dianggap suatu keburukan. Dan itu bisa kita saksikan saat ini, ya, di tengah banyaknya fitnah, ya, zina yang jelas-jelas haram itu dianggap sebagai, ya, sesuatu yang boleh saja dilakukan. Yang penting tidak ada saling memaksa di antara kedua belah pihak. Nah, ini adalah akibat daripada hati yang sudah tertutupi oleh titik hitam. Itulah sebabnya Rasulullah SAW juga, ya, mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap muslim hendaknya menjaga hatinya, jangan sampai dipenuhi dengan titik hitam. Ya, kalau titik hitam itu terjadi, maka segera melakukan taubat dan istighfar agar Allah Subhanahu wa taala membersihkannya. Dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kita, ya, ibadah-ibadah baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, jadi ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu sesungguhnya kebutuhan kita, ya, melebihi daripada kebutuhan makan dan minum kita. Ya, karena kalau kita tidak beribadah, ya, hati kita betul-betul akan menjadi hati yang sakit, bahkan menjadi hati yang mati. Ya, tapi dengan adanya ibadah, maka, ya, kalau hati kita sakit, maka bisa diterapi melalui ibadah-ibadah tersebut. Nah, kalau hati kita, ya, menjadi baik, maka ini akan memotivasi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Hadir di majelis ilmu, ya, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ya, gemar memberikan nasihat. Ya, itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang lahir dari perhatian kita yang ekstra tentang apa terkait dengan kondisi daripada hati kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan orang-orang kafir, ya, sungguhnya orang-orang kafir tadi yang telah tertutupi hatinya itu akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Padahal, ya, kenikmatan tertinggi yang akan didapatkan orang di akhirat itu adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi, ya, keyakinan dan dasar akidah kita yang sangat
penting bahwa orang beriman akan melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri ila rabbiha nazirah, dan mereka melihat kepada Rabb-nya. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya engkau akan melihat Rabb-mu, akan melihat Tuhanmu sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya, di mana dalam melihat bulan purnama itu kita tidak perlu saling berdesak-desakan. Semua orang bisa melihatnya dengan mudah. Sebaliknya, ya, di antara azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu adalah al-hijab min rabbil alamin. Ya, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, di dalamnya terdapat at-tahdhiru minadz-dzunub. Tadi sudah kita sampaikan, ya, peringatan dari dosa. Ya, kita perbanyak mengucapkan istighfar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, pernah kita sampaikan di sini bahwa tanda kesalehan seseorang itu ketika ia semakin banyak bertobat dan istighfar. Jadi kalau ada orang rajin beribadah tapi justru membuat dia kurang istighfarnya, maka itu belum menunjukkan kesalehannya. Karena bisa jadi dia merasa sudah banyak ibadahnya sehingga dia tidak perlu istighfar, ya, dan ini bukan kesalehan. Ya, Nabi SAW yang paling sempurna ibadahnya, telah diampuni dosanya, tapi beliau banyak taubat dan istighfar. Ya, jadi salah satu, ya, cara mengukur bagaimana keadaan diri kita itu melihat pada bagaimana taubat dan istighfar kita. Nabiullah Ibrahim, ya, Allah katakan inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, Ibrahim itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat suka kembali kepada Allah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, ya, Nabi Yunus dia mengatakan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, lafaz taubat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, para nabi, ya, kita dapati di dalam Al-Qur'an, ya, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahdhir minadz-dzunub, ya, peringatan terhadap dosa, fa innaha turayyinu 'alal qalbi wa tughattihi, karena dosa itu akan memberikan titik hitam pada hati dan menutupinya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit. Ya, ini yang membuat kadang tidak terasa. Ya. Jadi tidak berarti orang sekali berbuat dosa langsung terpaling dari kebaikan secara keseluruhan, tidak. Sedikit demi sedikit, ya, berbuat dosa tapi mungkin masih ada kebaikan lain dia lakukan, ya, dia masih pergi haji, masih pergi umroh, ya, tapi dia tidak berhenti dari keburukan itu, dia tetap melakukannya, ya, sedikit demi sedikit, tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan, ketika tidak diselingi dan diiringi dengan tobat dan istighfar, ya, hingga pada akhirnya hatta yantamisa nuruhu, hingga hilang cahaya pada dirinya, ya. Wa tamutu basiratuhu, dan mati cara pandangnya, dia sudah tidak bisa melihat dengan baik apa yang ada di hadapannya. Fatanqalibu alaihi al-haqa'iq, maka menjadi terbalik hakikat-hakikat yang ada.
fayaral batila haqqan wal haqqa batilan. Dia melihat yang batil itu sebagai suatu kebenaran, wal haqqa batilan, dan yang batil itu yang dia melihat yang batil itu sebagai suatu kebenaran dan melihat kebenaran itu sebagai kebatilan. Wa hadza min ba'di uqubatiz dzunub, dan ini adalah sebahagian dari hukuman dosa. Jadi Allah telah menghukum seseorang yang berbuat dosa itu tidak di akhirat. Di dunia Allah sudah menghukumnya. Apa bentuk hukumannya? Dengan berubahnya cara pandang seseorang terhadap dosa, atau dengan melakukan dosa yang lain. Sebagaimana halnya juga kebaikan, ya Allah membalasnya di dunia dengan dimudahkan melakukan kebaikan yang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapatkan petunjuk dengan ia melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan apa? Zadahum huda, dengan Allah menambahkan untuknya petunjuk. Jadi suatu kesyukuran yang suatu nikmat bagi kita ketika pagi kita, subuh hari kita, bahkan sebelumnya kita awali dengan ketaatan kepada Allah. Salat witir atau salat malam, kemudian salat subuh, itu adalah starting yang sangat baik, start yang sangat baik. Kita awali hari kita dengan kebaikan. Semoga dengan dua kebaikan tersebut dan salat-salat sunnah di dalamnya itu bisa menjadi pengundang datangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Karena Allah membalas kebaikan itu di dunia dengan kita dimudahkan melakukan kebaikan yang lain. Sebaliknya juga Allah membalas keburukan di dunia dengan kita termudahkan melakukan keburukan yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Jika dia tidak menyembuhkan penyakit itu, maksudnya dosa, dengan taubat dan istighfar, maka fazadahumullahu marada, Allah pasti akan menambahkannya. Dan bukti akan hal itu kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana orang yang bergelimang dengan dosa, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kita bisa lihat seperti apa keadaannya dan cara pandangnya terhadap kebaikan. Bagaimana cara mereka di dalam menjalankan agama. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ini itu yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Semoga menambah iman dan ilmu kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.